Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Saya berhome base di program studi D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama, Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, di mana video ini merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mikroprosesor dan mikrocontroller 1, di mana mata kuliah ini dilakukan di semester 3 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama memahami jenis-jenis sensor dan fungsinya, di mana nanti mahasiswa akan diberi pengetahuan untuk dapat memahami jenis-jenis sensor yang akan digunakan dan fungsi dari sensor-sensor tersebut. Kemudian selanjutnya menguasai kebutuhan sensor untuk setiap proyeknya. Jadi mahasiswa akan diberi bekal untuk dapat merencanakan sebuah proyek dan menentukan sensor-sensor apa saja nanti yang akan digunakan pada proyek tersebut. Selanjutnya mampu melakukan instalasi pengkabelan untuk menghubungkan antara sensor-sensor tersebut dengan board microcontroller. Kegiatan ini dilakukan di laboratorium hardware, di mana di laboratorium tersebut sudah disediakan peralatan praktikumnya, ada Arduino, sensor-sensor, dan komponen pendukung lainnya. Selanjutnya, mampu mengkalibrasi setiap sensor yang membutuhkan kalibrasi, di mana ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada teman-teman mahasiswa untuk dapat melakukan kalibrasi pada sensor-sensor yang memang membutuhkan kalibrasi. Tujuannya untuk mengoptimalisasikan fungsi dari sensor tersebut. Kemudian subjek PMK dari mata kuliah ini yaitu mampu merencanakan terkait proyek yang nantinya akan dibuat oleh teman-teman mahasiswa. Jadi nanti akan dibuat beberapa kelompok dan nanti akan diminta untuk merencanakan sebuah proyek yang nantinya akan digunakan sebagai tugas akhir mata kuliah. Kemudian di samping itu nanti teman-teman mahasiswa akan diberi bekal terkait teknik perancangan, kemudian cara mendesain, entah itu mendesain interface-nya dan mendesain sistem nanti yang akan ditanamkan di dalam proyek yang akan dibuat. Kemudian tidak lupa juga tahap untuk melakukan kalkulasi, di mana ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan untuk mahasiswa, yaitu teknik untuk melakukan kalkulasi setiap kebutuhan-kebutuhan yang nantinya digunakan untuk pembuatan proyek, entah itu kebutuhan sensornya, kemudian board microcontrollernya, kabel, kemudian aktuatornya. Nah, nanti akan diberikan bekal untuk mengkalkulasikan setiap kebutuhan tersebut. Kemudian selanjutnya mahasiswa akan diberi bekal agar mereka mampu mengimplementasikan proyek-proyek yang sudah mereka buat.
di mana proyek-proyek yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa ini diharapkan memiliki fungsi yang jelas. Kemudian diusahakan juga proyek ini dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki kegunaan yang lebih bermanfaat. Kemudian bahan kajian yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu pengenalan sensor-sensor, kemudian penggunaan sensornya, instalasi sensor dan pengembangannya, kemudian perencanaan proyek, selanjutnya perancangan desain dan interface proyek, kemudian mengkalibrasi sensor dan melakukan instalasi, pemrograman atau coding, pengujian, kemudian pembuatan interface atau tempat untuk menempatkan alat-alat yang sudah dibuat ke dalam box, kemudian melakukan evaluasi terhadap proyek yang telah dibuat. Untuk daftar pustaka atau referensi yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama itu buku ajar Microcontroller Atmega 328 terbitan dari PTNM dari Pekalongan, ini pada tahun 2023, dimana buku ini merupakan hasil saya sendiri atau penulisnya saya sendiri. Kemudian yang kedua sumbernya itu dari buku monograf, ini hasil dari penelitian diketuai oleh saya sendiri dan teman-teman dosen di program studi D3 Teknik Komputer. Kemudian yang ketiga buku monograf juga, ini terbitan tahun 2022, ini diketuai oleh saya sendiri dan oleh teman-teman dosen juga di program studi D3 Teknik Komputer. Kemudian yang keempat yaitu modul praktikum microcontroller pada tahun 2019 ini dibuatnya. Ini tidak dipublikasikan, tetapi ini merupakan suplemen atau tambahan yang nantinya ini akan dibagikan kepada teman-teman mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan waktu pada mahasiswa untuk dapat mempelajari terlebih dahulu modul praktikum ini sebelum nanti perkuliahan dimulai. Harapannya setelah mahasiswa mempelajari terlebih dahulu, nanti pada saat perkuliahan teman-teman mahasiswa jadi lebih lancar untuk melakukan praktikum. Kemudian untuk mendukung yaitu dari UI, karangan dari Jatmiko dan kawan-kawan, yaitu robotika, teori dan aplikasinya pada tahun 2012. Kemudian Rinanto, Kausar, yaitu modul ajar, praktikum otomasi dan robotika. Ini dari PENS Surabaya pada tahun 2015. Untuk selanjutnya yaitu video rekaman dari proses perkuliahan yang saya lakukan, di mana perkuliahan ini dilakukan di laboratorium hardware. Berikut merupakan video mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller 1, dapat disaksikan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Ada. Ya tadi ada beberapa yang izin sakit ya. Ya kita doakan yang sakit nanti bisa segera sembuh. Amin. Jadi bisa belajar bersama kita semua. Amin. Oke. Untuk pertemuan hari ini
kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu kita bahas ya, terutama yang berhubungan dengan mikroprosesor dan microcontroller 1, di mana nanti kita akan membahas tentang sensor dan fungsinya. Mungkin kita juga pernah membahas sedikit ya, mengulas sedikit pada waktu semester 2 kemarin. Iya, nama sensor, kemudian fungsi dasarnya, kemudian implementasinya. Nah, di semester ini kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu fungsi sensor dan implementasi yang lebih terarah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kemarin kan kita hanya praktikum di semester 2 itu hanya melihat sensor ini bekerja atau tidak. Itu dibuktikan dengan nilai atau efek dari sensor yang sudah kita uji. Dari semester ini, semester 3, kita akan membuat sensor itu berfungsi untuk apa, manfaatnya untuk apa. Jadi nanti lebih terarah. Contohnya banyak yang kemarin ya yang sudah kita bahas. Oke, kita masuk ke tujuan pelajaran kita. Tujuan pelajarannya yang pertama, mahasiswa mengetahui fungsi sensor, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, mengetahui sensor-sensor yang umum digunakan. Jadi sensor itu jumlahnya banyak, tapi yang sering kita gunakan itu ada beberapa. Jarang yang semua kita gunakan semua. Kemudian pokok bahasanya yaitu sensor dan fungsinya, dan sub pokok bahasanya fungsi dari masing-masing sensor. Nanti setiap sensor pasti fungsinya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, sensor yang mau digunakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ya? Oke. Kemudian kita masuk ke sensor. Mungkin flashback ke semester lalu. Sensor itu apa? Ada yang ingat? Sensor? Ya, yang mengubah sinyal fisik itu menjadi sinyal elektronik. Ya. Ya, bisa diulangi biar lebih jelas teman-temannya. Elemen yang mengubah sinyal fisik atau kimia menjadikan sinyal elektronik. Ya, gitu ya. Ini menurut Desneron itu pada tahun 82. Itu mengatakan sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, fisika, kimia, biologi, mekanik, dan sebagainya. Ini sangat mendasar sekali. Ya. Kemudian ada yang tahu contoh sensor? Sensor gas. Ya? Sensor gas. Sensor? Gas. Gas. Sensor suhu. Suara. Ya. Suara, kelembapan. Ada lagi? Jarak. Ya, banyak ya. Banyak. Ya, mulai agak mengingat yang masa lalu. Manusia. Manusia punya sensor pasti. Sakit itu efek dari sensor itu bekerja. Mata, telinga, hidung, kulit, tidak. Itu ya. Itu dinamakan panca indera. Panca indera itu kalau diartikan sebagai sensor pada manusia. Fungsinya pasti tahu semua karena rata-rata sini punya sensor itu semua. Dan insya Allah normal semua ya. Oke,
Oke. Kemudian macam dan fungsi sensor. Nah, gambar ini. Speaker. Ini apa? Ya, sensor ultrasonik. Fungsinya Suara. ultrasonik. Ya tadi benar. Sensor jarak. Suara. Ya, si pancing. Jadi namanya ultrasonik. Serinya HCSR 04. Yang terbaru itu HCSR 05. Ya. Itu jaraknya lebih jauh, kemudian lebih stabil. Nah, ini merupakan sensor jarak, di mana nanti dengan sensor ini kita dapat mengukur jarak tanpa menggunakan penggaris. Jadi tinggal contoh, kita buat alat menggunakan sensor ultrasonik. Kita akan mengukur jarak dari sensor ini ke tembok. Jaraknya berapa? Kita bisa tinggal mengarahkan sensornya ke tembok ini. Nah, nanti otomatis dia akan mengukur jarak dari sensor ke tembok. Itu nanti dengan menggunakan coding tertentu nanti kita bisa buat alat seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. kalau ada kan di HP juga ada yang alat untuk seperti kamera Pak, ya bisa mengimplementasikan antara jarak itu, misalkan kami itu ya Pak, itu bisa diukur dari kameranya itu jarak antara sini sampai sini itu bisa diketahui Pak. Itu menggunakan sensor ultrasonik atau ada sensor yang lainnya Pak? Oke, kalau yang sudah menggunakan kamera atau lensa ya, itu kan pastinya lensa, itu sudah menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence. Nah, itu masuknya nanti bisa di computer vision. Jadi dengan bantuan kamera kita bisa mengetahui atau mendeteksi jumlah orang di sini dengan menggunakan kamera. Nah, nanti codingnya itu ada sendiri, Python. Nanti di semester 5 akan belajar. Sensornya ya kamera itu, jadi nggak ada sensor ultrasoniknya, murni dengan kamera. Nah, ini yang sekarang teknologi yang banyak dipakai ya, itu menggunakan kamera. Pernah lihat di YouTube atau di Facebook contoh jalan raya atau tol itu menghitungnya menggunakan kamera. Jadi yang jalan ke arah timur ke barat berapa, kemudian dari barat ke timur berapa, itu hanya menggunakan kamera. Dan di dalam kameranya itu hanya ada garis satu. Setelah ada garis satu ini, kalau ada kendaraan yang lewat dari timur ke sana, nanti dia nambah. Kalau ada kendaraan yang dari barat ke timur melewati garis itu nanti nambah. Itu pernah lihat? Belum. Iya, belum. Ya, nanti kalau browsing di internet pasti banyak. Kemudian saya pernah buat aplikasi ya. Jadi kamera yang di laptop itu kalau kita lihat di kameranya, kamera itu bisa mendeteksi kita matanya itu kedipnya berapa kali. Itu 1 menit. Jadi kamera itu merekam kita perspektif 1 kali, kedip lagi 1 kali. Itu bisa dibuat seperti itu di kamera laptop. Artinya banyak untuk implementasi sini. Itu nanti di mata kuliah computer vision semester 5. Saya sudah pernah coba ya? Ya. Berarti nggak perlu dijelaskan lagi fungsinya untuk apa, cara pakainya gimana? Enggak. Saya. Oke. Kemudian breadboardnya, sensor datanya ada. Ya. Silakan nanti dibuat seperti
seperti modul yang di depan. Di sini sudah saya share. Jadi silakan bisa dibuat dulu rangkaiannya, langsung dipasang di breadboard. Kemudian stripnya itu sudah ada di modul juga. Ada pertanyaan? Ada? Bisa dimulai? Ya, silakan dimulai dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan. Sudah? Sudah ya, Pak? Suhunya berapa? 28,9. 28,9. Itu yang bawa korek, Mas? Man. Jarang sebelah ya. Meleleh. Naik. Panas. Gimana caranya? Coba diulang. Gak usah otomatis. Otomatis kan gerak. Naik itu 29. Oh iya naik. 80. Naik 1 derajat. Berhasil. Plus. Dia itu area masih bundaran yang tepat nih, depan yang biru. Lebih sensitif yang depan. Masih. Nah, berubah ya 30.
harus tekan. Iya, tapi jangan pasar. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup. Beda? Cukup? Cukup paham. Mudah ya? Alhamdulillah. Ya. Itu baru pemula aja. Nanti kalau implementasinya lebih Kayak ada email lah. Oke, mungkin sampai sini dulu pertemuan dari kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, saya atas waktunya. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.